program user dan menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya sistem operasi membuat sistem komputer nyaman digunakan. Sistem operasi mempunyai tujuan untuk menggunakan perangkat keras secara efisien. Secara umum, sistem komputer terdiri dari perangkat keras yang merupakan sumber daya utama untuk proses komputer. Kedua, sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Ketiga, program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. User yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Sistem operasi didefinisikan sebagai resource allocator. Sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya sistem komputer. Program kontrol. Sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program, user, dan operasi input-output. Kernel. Sistem operasi sering disebut kernel, yaitu suatu program yang berjalan sepanjang waktu selain program aplikasi. Sistem mainframe. Sistem mainframe adalah sistem komputer terdahulu secara fisik berbentuk mesin besar. Untuk menjalankan sistem ini dilakukan dari suatu konsol. Perangkat input yang digunakan merupakan reader dan tape drive. Perangkat output yang digunakan berupa line printer, tape drive, dan punch. Sistem operasi pada komputer mainframe sangat sederhana, terutama mengirim progres secara otomatis dari suatu job ke job berikutnya. Sistem operasi selalu residen di memori yang disebut dengan residen monitor. Untuk meningkatkan kecepatan proses, job yang sama perlu dikumpulkan bersama atau batch dan dijalankan oleh komputer sebagai suatu kelompok. Kemudian programmer memberikan program kepada operator. Operator akan mengurus program yang sama dan akhirnya menjalankannya. Sistem batch multiprogram. Beberapa job dikumpulkan pada memori utama pada waktu yang sama. Kumpulan job ini merupakan bagian dari job yang disimpan pada pool atau job pool. Job pool berisi job-job yang sudah dieksekusi. Jumlah job disimpan bersama-sama pada memori, biasanya lebih kecil daripada jumlah job berada pada job. Sistem time sharing. Time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berbeda pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program yang berbeda pada memori utama. Perpindahan antar job terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem time sharing disebut juga sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antar user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Sistem desktop. Personal komputer dikembangkan pada tahun 1990-an. Sistem ini disebut dengan mini komputer. Sistem operasi masih belum dikembangkan untuk multi-user maupun multi-tasking. Tujuan sistem operasi adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU dan peripheral serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user. Sistem operasi yang dikembangkan adalah Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Sistem operasi MS-DOS dari Microsoft yang masih single plastik dikembangkan oleh IBM menjadi OS/2 yang merupakan sistem multitasking. Sistem paralel. Sistem paralel mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi bagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan peripheral. Disebut dengan technical system. Sistem ini dikembangkan karena sistem ini meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan pada satu waktu. Dengan meningkatkan jumlah prosesor diharapkan dapat mengerjakan dalam waktu yang lebih pendek. 2. Meningkatkan kehandalan sistem. Jika fungsi dapat didistribusikan ada beberapa prosesor, maka kegagalan dari suatu prosesor tidak akan mematikan sistem, tapi hanya memperlambat sistem.
sistem terdistribusi. Prosesor pada sistem terdistribusi bervariasi ukurannya dan fungsinya. Terdiri dari mikroprosesor, workstation, mini komputer, dan sistem komputer general purpose. Keuntungan dari sistem terdistribusi. 1. Resource sharing. Jika jumlah site yang berbeda dihubungkan, maka user pada site satu dapat menggunakan daya dari site lainnya dengan kecepatan komputasi. Jika komputasi tertentu dapat dipartisi dalam sejumlah sub komputasi dan mendistribusikan komputasi pada beberapa set untuk menjalankan komputasi lebih handal. Jika satu set gagal pada sistem terdistribusi, sister site dapat melanjutkan operasinya. Komunikasi. Jika beberapa set dihubungkan dengan lainnya dengan jaringan komunikasi, prosesor pada set yang berbeda dapat memulai sistem tercluster. Sistem tercluster adalah pengembangan dari sistem terdistribusi. Perbedaan sistem tercluster dengan sistem terdistribusi adalah pada sistem tercluster kemungkinan 2 atau lebih sistem untuk membagi penyimpanan sekunder bersama-sama. Sistem ini dapat berupa model asymmetric clustering, di mana satu server menjalankan aplikasi sementara server lainnya standby. Model lainnya adalah asymmetric clustering, di mana semua host menjalankan semua aplikasi. Sistem real time. Sistem real time digunakan bila kebutuhan ketepatan waktu pada operasi prosesor atau aliran data sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi, seperti mengontrol percobaan keilmuan, sistem medical imaging, sistem kontrol industri, dan beberapa sistem bisnis. Terdapat dua bentuk sistem ini. 1. Sistem hard real time, menjamin tugas kritis diselesaikan tepat waktu. Pada sistem ini terjadi konflik pada sistem time sharing dan tidak didukung oleh sistem operasi umum. 2. Sistem soft real time, tugas kritis dapat berproses lebih tinggi dari tugas lain, dan setelah task selesai maka task prioritas ini akan diselesaikan. Sistem endpoint. Sekitar tahun 1990 dikembangkan sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer yang disebut dengan sistem dalam bentuk personal digital assistant atau PD. Pada beberapa sistem terdapat pada telepon seluler. Sistem ini mempunyai memori yang terbatas, prosesor dengan kecepatan rendah, dan display screen yang terima kasih. Bila ada kesalahan saya